Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Karmila, kita akan belajar PPKN dalam beberapa menit ke depan. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum itu, Ibu mau flashback dulu. 2 minggu yang lalu, anak-anakku telah belajar tentang konsep hak dan kewajiban warga negara. Masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang dengan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah belajar sebentar, anak-anakku diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menyajikannya dalam bentuk tulisan. Nah, sebelum kita masuk ke kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini terjadi ketika warga negara tidak mendapatkan atau menikmati hak-haknya sebagai warga negara yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, kenapa seperti itu? Tidak mendapatkan haknya atau tidak menikmati haknya sebagai warga negara ini karena terjadinya pelalaian atau pengingkaran kewajiban. Nah, siapa yang melakukan pengingkaran kewajiban ini? Ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sikap egois. Kenapa sikap egois ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak, yaitu karena ketika seseorang ini egois, dia ini akan selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, selalu menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan haknya dan melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita sebagai warga negara ini ketika bertindak itu harus memperhatikan apakah tindakan atau kelakuan kita ini akan berdampak baik bagi bangsa dan negara. Karena pada era globalisasi saat ini tantangan negara kita ini semakin banyak ya. Bisa kita lihat dari berbagai daerah, misalnya terjadi tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar. Nah, itu semua merupakan tantangan bagi negara kita karena rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Kenapa sikap tidak toleran juga masuk menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ini karena sikap tidak toleran berarti ini sikap memunculkan rasa tidak menghargai atau menghormati antara individu maupun antar kelompok di lingkungan masyarakat maupun lingkungan yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Karena kekuasaan ini bukan hanya masalah kekuasaan ini bukan hanya dalam pemerintahan ya, tapi bisa juga misalnya dalam kekuasaan perusahaan. Ketika misalnya pengusaha tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, berarti itu sudah menjadi suatu pelanggaran terhadap hak warga negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi ketika aparat penegak hukum ini tidak menindak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban secara tegas, kemudian tidak menyelesaikan secara tuntas, itu bisa memunculkan pelanggaran yang lain. Karena masyarakat menganggap bahwa ini kan tidak ditindak, tidak diperhatikan meskipun kita melanggar. Oleh sebab itu masyarakat kembali mengulangi pelanggaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan
teknologi. Nah, teknologi ini kan memiliki dua dampak ya, ada yang positif, ada yang negatif. Ketika kemajuan teknologi ini berdampak negatif, itu juga bisa menimbulkan kejahatan, yaitu pelanggaran hak juga. Jadi misal anak-anakku semua punya sosial media ya, otomatis semuanya punya teman. Nah, ketika berteman itu kita harus pintar-pintar. Jangan sampai nanti diajak untuk bertemu, kemudian ketika ketemu itu bisa memunculkan penculikan. Nah, itu yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui penyalahgunaan teknologi. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya kita masuk ke kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, ini contoh pelanggaran hak warga negara menurut Undang-Undang. Yang pertama yaitu penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua yaitu pembungkaman kebebasan pers dengan pencabutan SIUP. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan daya kekerasan dalam menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai mengganggu stabilitas keamanan. Kemudian di sini pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat atau menyatakan pendapat. Nah, yang selanjutnya yaitu menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan rasa aman. Nah, ini contoh pelanggaran hak warga negara. Kemudian yang selanjutnya, ini juga sering terjadi pada kondisi saat ini ya. Yang pertama yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal. Nah, ini masih sering terjadi kasus salah tangkap ya, atau perbedaan perlakuan terhadap pelanggar hukum. Misalnya dilihat dari status atau jabatannya. Nah, di sini berarti sudah tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 ya. Masih ingat bunyinya semua? Ya, pasal 27 ayat 1 tuh. Nah, pasal 27 ayat 1 kan di situ kita sebagai warga negara ini harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu masih terjadinya tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah, ini sering terjadi, misalnya masih sering terjadi penyerangan tempat peribadatan misalnya. Nah, ini berarti juga melanggar pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara kita 1945 ya. Ada yang masih ingat ini pasal berapa? Ya, pasal 29 ya, pasal 29 ayat 2. Jadi kalau anak-anakku masih ingat bunyinya pasal 29 ayat 2 ini kan dia di sini negara ini menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan yang diyakini dan melaksanakan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinannya. Jadi di sini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya, ya, kemiskinan dan pengangguran. Nah, di Indonesia ini kemiskinan dan pengangguran itu angkanya masih tinggi ya. Nah, berarti di sini juga sudah tidak sesuai dengan pasal yang ada pada undang-undang ya. Masih ingat pasal berapa yang mengatur tentang tiap-tiap warga negara ini berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan. Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Pasal 27. Ya, pasal 27 ayat 3 ya. Ayat 2. Nah, pada pasal 27 ayat 2 ini kan diatur tentang tiap-tiap warga negara ini berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi negara sudah menjamin, tapi kita lihat kondisinya bahwa di Indonesia ini sebenarnya masih banyak orang miskin dan
pengangguran. Banyak orang yang harusnya sudah bekerja tapi karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai sehingga banyak pengangguran. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia ini masih banyak atau makin merebak. Mungkin anak-anakku pernah melihat misalnya nonton di berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu semua kan merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Padahal ini juga sudah dijamin dalam undang-undang. Masih ingat pasal berapa? Iya, di sini pasal 28A sampai 28J. Ya, jadi untuk hak asasi manusia itu keberadaannya sudah dijamin pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga kalau kalian masih ingat materinya minggu lalu itu diatur juga dalam pasal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi itu semua sudah diatur dalam undang-undang ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Angka putus sekolah. Nah, di sini angka putus sekolah juga adalah contoh kasus dari pelanggaran hak ya. Mengapa demikian? Karena pada saat ini mungkin anak-anakku sering misal kalau lagi keluar, kemudian misal kalian berkendara kan kalau lagi ada lampu lalu lintas lagi merah ya, tiba-tiba kan banyak anak-anak yang datang yang ngamen kah atau mengemis. Nah, itu semua disebabkan oleh apa? Karena mereka tidak sekolah. Padahal ini juga sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap anak ini berhak mendapat pendidikan. Ya, diatur pada pasal, masih ada yang ingat? Iya, pasal 31. Nah, di pasal 31 itu kan kita semua dijamin ya untuk mendapat pendidikan. Yang selanjutnya, pelanggaran hak cipta. Nah, ini contoh pelanggaran hak juga ya, ketika misal orang ini masih banyak mengedarkan VCD atau DVD bajakan. Nah, itu berarti melanggar hak cipta, atau misalnya melakukan plagiat dengan karya orang diplagiat, itu juga merupakan pelanggaran hak cipta. Dan yang sekarang kayaknya banyak sekali itu anak-anakku kalau misal mau nonton, biasanya kan orang kalau nonton film itu ke bioskop ya. Nah, sekarang kan banyak orang yang misal nggak usah ke bioskop, kita tunggu saja, pasti nanti juga ada di Telegram. Nah, itu berarti melanggar hak cipta. Harusnya kan kita kalau menghargai kehargaan orang itu datangnya ya nonton di bioskop ya, jangan nunggu ada ininya nanti keluar tayangannya setelah tayang di bioskop itu nanti ada kok di Telegram seperti itu. Jadi misal kalau mau nonton ya datang ke bioskop untuk menghargai karya orang, dan juga itu berarti tidak melanggar hak orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tadi sudah tentang kasus pelanggaran hak. Nah, sekarang kita masuk ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara ya. Nah, membuang sampah sembarangan. Ini pasti banyak sekali ya yang terjadi di mana-mana kita ketika keluar itu mendapati sampah, apalagi kalau di lingkungan sekolah juga. Jadi mudah-mudahan di sekolah anak-anakku semua tidak ada yang menjadi pelaku ya, yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu berarti kalian mengingkari kewajiban sebagai warga negara karena membuang sampah secara sembarangan. Yang selanjutnya yaitu melanggar aturan berlalu lintas. Nah, ini ada dalam gambar ada anak sekolah ini yang bonceng 3. Berarti itu sudah melanggar peraturan berlalu lintas. Boncengan ya 2 orang ya, masa bonceng 3. Nah, itu berarti melanggar. Kemudian misal anak-anakku belum punya SIM, surat izin mengemudi, tapi sudah membawa kendaraan, berarti itu juga melanggar peraturan berlalu lintas. Kemudian misal ketika bawa kendaraan itu tidak membawa STNK, nah itu juga berarti melanggar peraturan berlalu lintas. Kemudian misal ada yang suka terobos
ini lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas, itu suatu pengingkaran terhadap kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, yang selanjutnya yaitu merusak fasilitas umum. Nah, contohnya itu ada di gambar, suka coret-coret itu grafiti ya, tapi bukan pada tempatnya. Jadi kalau misal ada anak-anakku semua yang suka menggambar, berarti itu kan sudah ada yang disediakan tempat. Nah, ke situ jangan di fasilitas umum yang dicoret-coret, atau misal kalau di sekolah ada yang suka coret-coret bangkunya, kursinya, mejanya, atau dinding kelasnya. Nah, itu tidak boleh, berarti itu merusak fasilitas umum atau fasilitas negara. Nah, yang terakhir yaitu tidak membayar pajak. Jadi salah satu pengingkaran kewajiban juga itu dengan tidak membayar pajak. Nah, pajak ini kan kembali ke kita juga ketika dibayar untuk pembangunan. Jadi anak-anakku semua nanti ketika sudah menjadi wajib pajak, jangan lupa ya bayar pajak. Nah, pajak ini banyak jenisnya. Ada misalnya pajak bumi dan bangunan, ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau misal ada kendaraannya nanti punya banyak harta, bumi dan bangunan, tanah, nah itu semua ada pajaknya. Nah, itu tadi untuk contoh dari kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Untuk materi kita hari ini tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita tadi sudah membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan sehingga warga negara melakukan pengingkaran atau pelanggaran hak. Sudah ada contohnya juga tadi, dan yang terakhir ini contoh tentang pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin dari anak-anakku sekalian masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, Ibu persilahkan. Ya, tidak ada yang mau bertanya? Berarti sekarang Ibu kasih tugas mandiri, dikerja di sekolah masing-masing. Nah, tugasnya ini, anak-anakku semua silahkan cari masing-masing satu kasus, contoh kasus ya, pelanggaran hak, dan satu contoh kasus tentang pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian setelah itu silahkan dianalisis mengapa kasus tersebut dikatakan sebagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta bagaimana upaya untuk menangani atau menyelesaikan kasus tersebut. Jelas ya? Bisa dipahami? Oke. Tugasnya sudah jelas, silahkan nanti dikerja, dicari masing-masing satu contoh kasus dan satu contoh kasus pelanggaran hak, dan satu kasus contoh pengingkaran kewajiban warga negara ya. Jadi tentang kasus materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Nah, untuk hari ini materinya cuman kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Minggu depan insya Allah kita lanjut tentang upaya penanganan dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi jangan lupa minggu depan tetap kita akan belajar tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terima kasih untuk perhatiannya, sudah memperhatikan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, dan ketika sudah mengetahui bahwa ini yang termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tidak ada di antara anak-anakku nanti yang akan menjadi pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.